Yohanes 20 ayat 21 dan 22. Yohanes 20 ayat 21 dan 22. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita. Yohanes 20, Pak Bos. Yohanes 20. Ya. Ayat 21. Oh, 21. 22. Yohanes 20 ayat 21 dan 22, demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya. Dan sesudah berkata demikian, ia mengebusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Kan ada orang tanya, loh Pak, jadi murid-murid Yesus itu sebelum baptisan Roh Kudus hari Pentakosta itu dia sudah punya Roh Kudus belum? Punya. Tapi belum aktif. Ya. Yesus menghembusi dengan Roh Kudus seperti kita ini. Ketika kita terima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita ada Roh Kudus, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus menyertai kita, itu belum aktif. Nah, itu harus aktif. Setelah baptisan Roh Kudus, disitulah murid-muridnya menjadi dahsyat, Pak Bos. Amin. Amin. Makanya Yesus bilang begini di dalam Kisah 1 mulai ayat 4. Kisah 1 ayat 4, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Ya, dia ngomong sama muridnya, kamu jangan tinggalkan Yerusalem ya. Kamu menantikan janji Bapa. Ya. Karena Tuhan mau, ya, supaya pencurahan Roh Kudus, muridnya punya kuasa, muridnya menjadi murid yang luar biasa, muridnya dunia pada waktu itu dijungkir balikan. Ya, orang Israel kalang kabut. Ya, melihat gerakan Roh Allah yang begitu dahsyat yang luar biasa. Ya, lihat murid-muridnya yang cuma nelayan, ya, tidak berpendidikan, tapi murid itu murid yang bisa mengubahkan seluruh keadaan. Karena apa? Ada kuasa Roh Kudus yang hidup dalam dirinya. Amin. Amin. Terus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, dulu Pak Pun lihat. Ya. Jadi omongan ini juga nggak nyambung. Ya. Yesus bicara secara rohani bahwa muridnya ini akan dijadikan murid yang dahsyat, menerima warisan surgawi yang besar, kuasa, ya, dan otoritas ilahi. Yang dibicarakan cuma urusan sepele aja, memulihkan kerajaan bagi Israel. Coba, ya kayak kita ini, ya pendeta gebu-gebu supaya jemaat itu punya kuasa, hidup dengan kuasa Tuhan, hidup sungguh-sungguh. Terus pendeta, utangku bayare isa ngelunasi kapan? Nggak nyambung, ya tak? Memang Israel pada waktu itu kan dijajah sama Roma. Ya, dia mau lepas dari bangsa asing. Ya, itu urusan gampang. Ya, tapi Tuhan punya rencana yang lebih besar untuk dunia ini, yang diawali dari Israel. Itu. Amin. Ya. Coba lanjutin Pak Pur. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Tar dulu. Ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Terus? Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku. Karena ketika Pentakosta itu terjadi, ya,
Roh Kudus akan turun atasmu, kuasanya akan hidup. Seluruh bejana hidup kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kamu akan menjadi manusia ilahi yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Sehingga kamu bisa jadi saksi. Kamu bisa menceritakan kemuliaan Tuhan yang kau alami hubunganmu dengan Tuhan. Makanya kalau orang Kristen sampai dia jadi orang Kristen tidak pernah mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidupnya yang luar biasa, saya sendiri bingung. Seharusnya harus terjadi. Ya. Saya waktu sebelum jadi orang Kristen, saya itu punya kelemahan di jantung saya itu. Jantung itu debarannya kencang sekali. Waduh. Ya kalau udah kambuh gitu udah lemes saja urusannya. Ya. Kita bawa ke dokter, enggak sembuh-sembuh. Paling saya dikasih obat yang mana Frisium dulu itu. Tapi saya ketika terima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, saya kejar. Bagaimana saya bisa dapat baptisan Roh Kudus? Saya dapat baptisan Roh Kudus. Ya, saya dipenuhi Roh Kudus. Roh mendorong saya untuk saya aktif baca firman Tuhan. Saya enggak kepengen tanpa hidup enggak kepengen tanpa baca firman. Saya hidup, saya kepengennya baca firman Tuhan. Ya, amin. Kayak saya zaman remaja seneng baca komik Kopingho. Kopingho. Oke. Ya, Alkitab itu hidup. Semua omongannya itu hidup. Ya, karena itu roh. Makanya kalau kita menggunakan kekuatan sendiri nggak bisa. Ya. Roh, makanya saya tahu ini kuncinya di roh. Karena di dalamku ada Roh Kudus. Ketika saya terima Yesus Kristus Tuhan, Tuhan mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Itu rohnya. Air hidupnya harus mengalir, memenuhi. Dia menjadi kekuatan saya. Ya. Dan saya cari baptisan Roh Kudus, saya dapat baptisan Roh Kudus. Ya, sehingga karunia karena Roh Kudus juga keluar. Yang pertama bahasa lidah, bahasa roh. Amin. Ya, di situ ketika saya baca firman Tuhan dapat di Yohanes 1 ayat mulai ayat 1 itu Pak Pur ya. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya ia bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, oleh Yesus. Tanpa Dia tidak terjadi dari segala yang ada. Tanpa Yesus tidak terjadi dari segala yang ada. Dalam Dia, dalam Yesus ada hidup. Hidup ini soe, rohnya Allah. Dan hidup itu terang manusia. Soe-nya Allah itu terang manusia. Kalau di dalam diri kita ada soe-nya Allah, ada terang. Dan kegelapan tidak menguasai. Itu Amin. Kata firman. Amin. Amin. Itu rema terhadap saya. Kalau gitu penyakit tidak berkuasa atas tubuh saya. Jantungku sembuh. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Sembuh total. Amin. Sampai hari ini. Tidak lagi namanya mengenal Frisium. Nggak tahu itu zaman dulu ya. Itu pertobat saya ya kan 30 tahun lebih ya. Nah itu. Sekarang obat apa itu kalau jantung debar-debar gitu dokter kasih saya nggak tahu sekarang. Ya dah. Lepas. Gitu loh. Ya. Kita harus mengalami pengalaman. Sehingga saya bisa memuliakan Tuhan. Saya bersaksi untuk Tuhan. Ya, rumah tangga saya yang juga kacau. Hidup saya yang dulunya kacau. Semuanya diubah Tuhan. Berubah. Ya. Jadi orang tuh melihat. Sampai paman saya aja bilang begini. Ya, ketika dia sakit stroke. Ya, dia mau meninggal. Tangan saya itu dipegang erat-erat. Dia bilang gini, kamu kok bisa berubah ini? Piye carane? Gimana kamu bisa berubah itu gimana? Saya bilang, cek Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. Karena saya ini kan sudah dicap merah sama keluarga. Itu loh. Sampai keluarga aja dulu bilang, itu nanti perempuan yang kamu nikahin apa nggak susah hidupnya. Loh. Ternyata saya buat senang hidupnya. Amin. Karena apa? Saya punya yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Itu Pak. Tanpa Dia mungkin betul.
Ya, dia jamah saya. Rumah tangga saya pulih semuanya. Luar biasa. Ekonomi keuangan saya yang berantakan, Tuhan juga benahi. Tuhan pulihkan keadaan saya. Sehingga saya bisa bersaksi. Ya. Untuk kemuliaan Tuhan. Tuh, makanya turunnya Roh Kudus. Yesus bilang, aku lebih baik pulang ke Bapa. Supaya roh itu turun padamu. Menyertaimu. Karena roh itu akan memuliakan aku. Melalui hidup saya, roh itu memuliakan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Waduh, dahsyat sekali. Amin. Amin. Itu luar biasa sekali. Ya. Terus lanjutkan Pak Bor, baca. Yang kisah 2. Mulai ayat 1. Kisah 2 ayat 1 demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Terus? Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ya, dulu. Ya. Nah, jadi ketika pencurahan Roh Kudus, mereka dipenuhi Roh Kudus. Ya, ternyata dia mampu berbahasa-bahasa lain. Orang Galilea kan bahasanya Galilea. Amin. Dan kasar bahasanya. Ya toh? Ya. Nah, Yesus tuh dulu kan pakai bahasa Aram, tuh juga pengaruh bahasa Aram di sana. Ya. Nah, di sini dia bisa bahasa yang lain, bisa Arab, Kapadokia, bahasa Mesir dan lain sebagainya. Mereka bingung. Ya. Inilah Roh Kudus. Fungsinya Roh Kudus turun untuk memuliakan Tuhan melalui umatnya. Amin. Yang tidak mampu dimampukan. Amin. Oh itu Pak Pur. Ya, emangnya saya dulu juga bisa khotbah? Tidak bisa. Tapi Tuhan memberi kemampuan saya, memampukan saya. Ya, emangnya dulu saya doain orang sakit bisa sembuh? Ya tidak bisa. Goyang aja kagak. Tapi sekarang terjadi kesembuhan. Kenapa? Karena kuasa. Saya punya kuasa. Itu hidup. Ya. Amin. Terjadi banyak mujizat. Ya kemarin mata ibu itu banyak ininya, hitam-hitamnya gitu loh ya, matanya pas. Nah saya di mana? Di Manado, sama mata rata-rata kena mata ya. Orang itu kalau lihat wajah saya Pak Bor, lihat hidung saya, dia nggak bisa lagi melihat seluruh wajah saya. Tapi dengan kuasa Tuhan dalam nama Yesus, ditangking, lepas, matanya bisa melihat seluruh keadaan wajah saya. Amin. Ya, nama Tuhan dimuliakan luar biasa. Luar biasa. Ya, dan mujizat di Manado itu rasanya saya kayak panen. Amin. Panen mujizat. Tuhan curahkan kuasanya. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Amin. Apakah itu kekuatan saya? Enggak. Tanpa dia, saya tidak ada apa-apanya. Amin. Ya, tanpa dia nothing. Amin. Ya. Enggak berarti apa-apa, enggak bisa. Karena dia. Makanya kalau saya ditanya, Pak Dedi saya nyembuhin enggak? Kalau Tuhan yang bisa nyembuhin, kalau Tuhan mau nyembuhin kamu ya sembuh, kalau enggak ya enggak. Itu. Ya, lihat murid-muridnya. Ya. Terus lanjutkan Pak Pur. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Oh, itu kan bahasa-bahasa asing semua kan? Ya. Pendatang-pendatang dari Roma.
Ya. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri Ya. tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Oh, dahsyat dah. Ya toh? Ini Roh Kudus memuliakan Tuhan melalui murid-murid itu. Terus Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Ya tadi kan sini. Amin. Orang itu orang mabuk aja. Ya. Karena dia tidak menerima kenyataan hal itu. Dia mau menolak karena tidak percaya. Amin. Padahal dia mendengar, dia melihat, dia bersama murid itu. Ya. Roh Kudus memuliakan Tuhan lewat murid itu dengan bahasa mereka. Gitu. Amin. Nah, inilah Pak Bor yang kadang-kadang di dalam gereja sendiri itu terjadi pertentangan antar gereja-gereja. Ya, bahasa roh ini. Ya. Bahasa roh yang benar ini ya seperti kisah para rasul ini. Kan begitu kalau dia nyerang gereja yang lain. Ya, kalau ada aliran itu. Ya. Kalau bahasa roh yang pakai rigala, raba-raba, apanya yang diraba, itu setan katanya. Orang itu ya kadang-kadang orang itu gereja itu kadang-kadang terlalu menghakimi, belum belajar sepenuhnya gitu loh. Ya. Ya sudahlah. Orang itu kadang-kadang Alkitab ini kan sangat komplit gitu ya. Kadang-kadang kita baru belajar, kadang-kadang kita baru ngerti seperempat. Kalau kita punya emosi yang tinggi, kita udah menghakimi orang yang belum menemukan apa yang dia temukan. Kan gitu kan? Amin. Ya, mbok sudah. Gereja ini sesungguhnya Yesus bangun dasar kasih. Kalau orang-orang itu hidup dalam roh, mereka tidak mau ngerintik. Mereka cuma mendengarkan aja. Oh, nanti ditemuin gimana lagi. Ya. Inilah yang terjadi bahasa Yunaninya. Ya, roh memakai lidah manusia dengan mengatakan bahasa yang lain. Ini namanya senolalia. Kalau bahasa lidah itu glosolalia. Senos, bahasa asing. Amin. Loh, Pak Bor. Ini kerjaan Roh Kudus, gitu loh. Ya. Kalau glosolalia itu tidak bisa diterjemahkan. Nanti saya uraikan semuanya. Ya. Ini Tuhan pakai. Saya baca bukunya Peter Wagner. Peter Wagner cerita, ibunya ketika di Rusia, ya, itu di mimbar, tahu-tahu bisa bicara pakai bahasa Rusia. Ya. Rusia yang halus, yang luar biasa. Ya. Nah, setelah selesai, kan ditanya sama teman-temannya orang Rusia, "Waduh, ibu ternyata pinter ya bahasa Rusianya ya. Belajar di mana?" "Saya nggak bisa bahasa Rusia, tapi bisa." Itulah namanya senolalia. Bahasa roh senolalia itu. Ya. Seketika itu lidahmu, kamu mau dipakai, bisa berbahasa asing. Kayak saya begini, saya orang Jawa. Ya, kalau saya ada di Batak, saya nggak ngerti bahasa Batak. Mungkin saya khotbah di sana tahu-tahu bisa keluar bahasa Batak. Loh, itu Pak. Amin. Nah, tinggal percaya tidak percaya, saya udah ngalami. Waktu tahun 88, ya, saya sama sekali tidak bisa bahasa Inggris. Sulit sekali lah bahasa Inggris. Ya. Saya ikut seminar di Thailand. Saya disuruh maju bersaksi tentang kemuliaan Yesus yang mengubah hidup saya dengan bahasa Inggris. Ya, tentu harus bahasa Inggris di sana, nggak bisa enggak. Tapi itu saya hanya berdoa, Roh Kudus bisa gerakan dan memberi hikmat, saya bisa berbahasa Inggris, Pak. Saya kaget habis itu. Kok aku iso ya? Itulah namanya senolalia. Setelah itu, kalau diajak ngomong Inggris ya nggak ngerti aku. Tapi saya bisa menceritakan kemuliaan Tuhan dengan bahasa Inggris yang jelas dan luar biasa. Nah, itu yang saya alami. Apa yang dia alami rasul-rasul ini, saya ngalami. Ya, luar biasa. Itu loh. Ya. Nah, yang satu bahasa
Roh ini adalah glossolalia. Glaso, dari glaso. Ya. Tongues, lidah. Ya. Itulah bahasa yang tidak terucapkan. Ikala basikula nama. Itu dianggap orang gila kalau orang nggak ngerti. Ya. Tapi kuasanya ternyata luar biasa sekali. Orang berbahasa roh ini harus syaratnya kepenuhan Roh Kudus. Bukan tanpa kepenuhan Roh Kudus kamu bahasa roh. Itu bahasa roh kuda. Kenapa bahasa roh itu perlu sekali, Pak Pur? Ya. Yang tahu permasalahan hidup kita, Pak Pur, itu adalah rohmu. Amin. Yang tahu permasalahan Tuhan, itu roh Tuhan yang ada dalam dirimu. Amin. Jadi orang kalau memakai glossolalia, itu doanya pasti tepat. Tepat sasaran, tepat semuanya. Amin. Dan doa itu tidak bisa dibaca sama iblis, karena bahasa iblis tidak ngerti. Itu hotline kita dengan Tuhan. Coba baca di 1 Korintus 2 ayat 11. 1 Korintus 2 ayat 11. Ya. Demikian firman Tuhan. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu Ya. apa yang terdapat di dalam diri manusia? Ya. Siapa gerangan manusia yang tahu apa yang ada di dalam diri Manusia. Terus? Selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Iya, selain roh manusia sendiri nggak ngerti kan? Amin. Kita ini kalau doa ngertinya kan gini. Kamu punya masalah duit, kita doa Tuhan bagaimana aku punya duit kan gitu kan? Ya. Minta diberkati. Ini akal budi kita. Ya. Tapi bagaimana kamu sampai nggak punya duit? Kenapa ini semua? Bagaimana? Yang tahu persis nanti itu adalah rohmu sendiri. Amin. Harus bagaimana ini doanya? Nah, Amin. yang tahu pikiran Allah tentang hidup kita itu adalah roh Allah yang ada di dalam diri kita, Pak Pur. Amin. Makanya doa bahasa roh, glossolalia itu tepat sasaran. Gitu, dan jawabannya itu cespleng. Ya, bukan Amin. cespleng lagi. Cespleng. Terus lanjutin. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Amin. Amin. Iya toh. Makanya saya Ya. kalau kita doa ini kan kadang-kadang ambisi maunya kita sendiri, ya toh. Mintanya yang aneh-aneh, habis minta tanah, minta rumah, minta matahari, minta bulan, minta gunung, minta dunia. Ambisi semuanya. Ya toh. Ya. Rohmu yang persis ngerti apa yang diperlukan oleh hidup kita itu. Dan roh Allah yang ngerti Amin. apa yang dipikirkan Bapak untuk kita rencananya. Makanya ketika kita berglossolalia tepat gitu loh. Amin. Gitu. Amin. Glossolalia itu hotline kita dengan Tuhan. Coba 1 Korintus 14 ayat 2. 1 Korintus 14 Ayat ayat 2 demikian firman Tuhan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh Hah? tidak berkata-kata kepada manusia, Ya. tetapi kepada Allah. Ya. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, Roh. ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya. Amin. Amin. Oleh roh. Dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Iblis saja tidak ngerti. Ngerti ya Pak Pur ya? Amin. Saya kalau mengalami kesulitan, saya tidak ada lain, saya masuk di dalam bahasa roh. Saya nyembah Tuhan, saya perjamuan kudus, makan tubuh minum darah ya, sehingga hadirat Tuhan hadir. Saya dipenuhi Roh Kudus, saya berdoa dengan roh. Ikala basiku nama laba nggak tahu sampai setengah jam, 1 jam. Ya, upamanya hati saya itu tahu-tahu nggak enak. Masalah apa sih kok hatiku melang-melang, nggak enak sekali, rasanya resah gitu deh. Iki aku onopo kan gitu kan. Kenapa kok begini? Sampai bahasa roh. Ya toh, terus nyembah dia, lepas kok. Amin. Karena dia adalah kekuatan kita. Amin. Seperti katakan Yesus, ya, air hidup itu akan mengalir dalam hidup kita, memenuhi bejana hidup kita. Itu kekuatan setiap orang percaya. Amin. Amin. Itu Pak. Kamis yang lalu
Saya waktu ke Surabaya, ya, itu kan persiapan untuk khotbah saya di mimbar aja saya nggak ngerti. Ya. Karena apa? Saya pikir saya nanti ke Surabayanya hari Sabtu. Ternyata Pak Indro itu si WA saya tanya, Pak dijemput jam berapa? Loh, emangnya saya ada jadwal di Surabaya? Ada. Terus saya minta tiket, saya mau berangkat jam 3 aja. Ya. Nah, saya pas main dengan cucu saya di Alam Sutra. Rumah saya di Kelapa Gading, bayangin. Saya kebut, untung itu libur. 1 jam nyampe Kelapa Gading saya. Ya toh. Lalu ngatur segala-galanya untuk ke Surabaya. Saya harus bicara apa nanti malam ini? Saya belum tak persiapkan. Ya. Tapi saya berbahasa roh di pesawat. Saya terus berbahasa roh. Bahasa roh. Ya. Nah, ketika naik mimbar, musiknya bagus, WA-nya bagus, saya bisa nyembah bahasa roh, saya bisa nyanyi lagi. Aduh, nikmat sekali. Saya sambil berdoa di situ, saya batin Tuhan, apa yang disampaikan, apa yang diperlukan umat ini Tuhan Yesus. Saya dikasih ayat sama Tuhan. Ya toh, keluarlah ayat itu. Oh, Yohanes 7 ayat 38-39. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Waduh, saya sampaikan dengan indah dan luar biasa, Bapak. Amin. Urapan Allah rasanya hidup. Amin. Ya, rasanya ibadah itu nggak mau selesai. Amin. Ya, dahsyat sekali. Ya, itu kekuatan saya. Ya, karena dia menolong saya. Ya, apapun permasalahanmu. Ya. Sobat saya Radio Batra Yuda yang saya cintai, streaming yang mendengar, dimanapun saudara berada, jangan takut. Engkau bazaro, serahkan ke Tuhan. Nanti ada jalan keluarnya sendiri. Tahu-tahu, loh kok begini ya? Wih, dahsyat. Di luar pikiran kita semuanya. Amin. 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 Itu Pak Bro. Ya, gunanya bahasa roh. Rohmu akan apa? Akan berdoa sendiri. Karena di dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan begini. Roma 8 Ya, ayat 26. ayat 26. Demikian firman Tuhan. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, demikian juga roh itu membantu kita dalam segala kelemahan kita. Itu Roh Kudus ya. Sebab kita tidak tahu Ya. bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya, kita ini nggak ngerti bagaimana berdoa. Sesungguhnya nggak ngerti. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Tadi loh. Ya. Roh berdoa sendiri. Makanya saya selalu bilang kepada Roh Kudus, berdoalah di dalamku. Biar dia berdoa menolong aku. Amin. Nah, terjadilah glosolalia. Saya mulai berglosolalia, berdoa. Ikala basikuna yokorio lama shikana yana. Itu Pak Bro. Ya. Gitu. Saya mendapat kekuatan yang baru. Makanya, sobat saya Radio Batra Yuda yang saya cintai, dimanapun Anda berada, pagi hari sembah Dia, puji Dia, hatimu bersuka cita. Amin. Amin. Engkau ambil kekuatan Tuhan. Ya, engkau yang bisa bahasa roh, engkau pakai bahasa roh dengan kekuatan Tuhan. Masukkan kekuatan Tuhan. Ya. Kalau engkau menjadi ranting yang hidup, ya, engkau tinggal dalam pokok anggur, engkau akan menyerap seluruh keberadaan Tuhan. Amin. Amin. Karena engkau punya persekutuan dengan Dia. Engkau tinggal dalam Dia. Dia adalah kekuatan kita. Engkau masuk ke dalam dirimu. Terus serap kekuatan Tuhan. Tuhan itu bukan menuntut, Pak Pur. Tuhan itu memberikan. Memberikan hidup kepada kita. Memberikan kemenangan kepada kita. Memberikan segala-galanya. Amin. Amin. Tuhan tidak menuntut kita. Kayak iblis itu menuntut kita. Ya. Tuntutan-tuntutan yang kacau balonda. Jiwamu tidak dibikin stres. Tapi Tuhan memberikan. Nah, aku akan memberikan kepadamu. Ambil berkat yang sudah kusediakan kepadamu. Amin. Itu Tuhan kita yang dahsyat, ya, yang mengasihi kita. Itu. Makanya Dia memberikan damai sejahtera aku berikan kepadamu. Oh.
Kan begitu. Amin. 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 Ya, ambil pagi hari. Penuh damai yang luar biasa, kekuatan Tuhan. Baru mulai kita kerja. Dalam nama Yesus kita mau kerja. Haleluya. Amin. 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 Ya. Karena glosolalia ini juga untuk membangun dirimu, Pak Bro. Ya. Kita itu punya karakter yang masih kurang. Kamu biasa marah, gampang tersinggung, masih najis, cabul, seneng lihat pornografi lewat internet, ya, YouTube, ya. Kamu minta ampun sama Tuhan, kamu berglosolalia, minta dipenuhi Roh Kudus, itu membangun. Lihat nanti hilang, kok enggak mau ya? Aku yang dulunya seneng nonton pornografi, ya sekarang enggak mau lagi. Amin. Anda bin ajaib. Karena roh itu berkuasa. Kalau bejana hidupmu, Pak Bro, bejana hidup manusia itu dipenuhi Roh Kudus, orang itu akan punya buah roh. Amin. Amin. Tapi kalau bejana hidupmu, dagingmu yang hidup, kamu akan punya buah daging. Amin. Apa kan rumusnya? Amin. Ya. Kembali ke 1 Korintus 14 ayat 4. 1 Korintus 14 ayat 4. Ya. Demikian firman Tuhan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ia membangun dirinya sendiri. Ya. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Iya. Amin. Ya. Jadi bahasa roh itu membangun diri kita. Membangun rohmu. Untuk rohmu itu hidup. Untuk rohmu berkuasa atas hidupmu. Selalu roh Allah memenuhi bejana hidupmu. Sehingga kamu punya karakter ilahi. Itu yang tujuannya Tuhan. Amin. Amin. Akan tercapai. Tapi kalau orang pakai bahasa roh, hidupnya berantakan terus. Sepanjang tahun ini berantakan, tahun depan berantakan, tahun berikutnya berantakan. Itu roh kuda. Itu palsu. Wong saya yang ngalami, saya berubah. Saya berglosolalia. Ya toh? Ya. Karena saya baca firman. Roh Kudus ada dalam diri saya. Roh Kudus membimbing saya ke dalam seluruh kebenaran. Itu ayat. Dan Roh Kudus mengingatkan, dunia akan dosa, kebenaran dan penghukuman. Kita terus doa, ya, berubah. Kalau bejana hidup kita itu tidak dipenuhi Roh Kudus, orang berglosolalia kan syaratnya dipenuhi Roh Kudus. Tadi murid-muridnya dipakai penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Kita sama. Amin. Kalau bejana hidupmu tiap hari sehari-harian terus dipenuhi sama Roh Kudus Tuhan, percaya hatimu punya ketenangan, punya kekuatan dan luar biasa. Amin. Kalau terang itu bercahaya dalam seluruh kehidupanmu, apa yang kamu kerjakan yang tidak berhasil pasti diberkati, sukses berhasil luar biasa. Amin. 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 Karena ini saya alami, nggak ada waktu saya masih bekerja dulu, ya toh, nggak ada pekerjaan yang saya pegang yang berantakan, yang hancur, nggak ada. Pak Haji Putra nggak bisa membangun divisi marketing, ya toh, Ya. dia panggil saya disuruh bangunkan, tak bangunkan. Jadi dulunya itu tahun 99 atau 2000, saya lupa, ya. Langsung bisa jualan propertinya kok. Amin. Ya, dahsyat. Ya. Saya dulu kerja di bank, kalau dikasih tempat yang doyong, yang sudah mengambruk, bangkit. Karena Amin. saya percaya, di mana terang itu berada, kegelapan tidak akan menguasai. Amin. Amin. Kamu pasti orang berhasil. Karena Yesus menciptakan kita lahir baru. Terang itu ada di dalam hidupmu. Soe itu ada di dalam hidupmu. Karena Tuhan mau saudara dan saya semuanya menjadi orang-orang yang sukses berhasil. Untuk kemuliaan satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Amin.